Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di Ngopi, ngobrol pintar bareng Arasyid. Tempat kita untuk ngobrol santai tapi bermakna tentang anak dan dunia pendidikan. Hari ini kita akan bahas suatu fenomena yang sering kita temui di kelas ataupun di bimbel, tetapi sering luput kita sadari dampaknya, yaitu diam di kelas, meledak di rumah. Sebagai guru atau tentor, kita sering merasa tenang ketika melihat anak yang tenang, tertib, pendiam, dan tidak pernah buat masalah. Namun, tidak jarang orang tua menyampaikan keluhan yang sebaliknya. Dan nanti kita akan bahas fenomena ini dengan salah satu tentor dari bimbel Arasyid, yaitu Miss Reina. Halo Miss. Halo. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini ya Miss. Saya mau mulai dengan suatu cerita di mana di kelas seorang anak dikenal dengan anak yang sangat pendiam, tidak ribut, tidak membantah, dan jarang bertanya. Guru menilai anak ini baik dan tidak bermasalah. Namun, ketika bertemu dengan orang tuanya, muncul cerita bahwa anak sering marah di rumah, mudah tersinggung, bahkan meluapkan emosi secara berlebihan gitu. Bagaimana menurut Miss? Hal ini bisa sering terjadi ya Kak, karena di lingkungan belajar itu anak itu kan terbiasa untuk menahan diri sebagai anak yang berusaha untuk patuh gitu atau tidak merepotkan. Padahal dia itu menyimpan rasa sedihnya, mungkin rasa kecewa, rasa bingung atau rasa lelah atau bahkan takut salah. Tapi emosi yang tadi itu tidak dia dikeluarkan di kelas, tapi dibawa pulang ke rumah. Jadi pada saat dia sudah di rumah, sudah merasa aman, baru dia keluarkan emosinya itu mungkin dalam bentuk kemarahan atau dalam bentuk ledakan emosi gitu. Oh oke. Berarti memang ini memang fenomena yang sering terjadi gitu ya Miss? Sering terjadi. Apakah Miss sering menjumpai anak-anak seperti ini di tempat les gitu Miss? Sangat seringnya, bahkan ada anak yang mungkin sedang sedang les gitu ya, terlihat sangat tenang gitu, tapi ketika ditanya dengan orang tuanya, ternyata dia sering menangis atau sering marah gitu setelah pulang. Dan ini bisa terjadi kepada anak yang terbiasa untuk memendam perasaannya sendiri gitu, tidak terbiasa mengungkapkan perasaannya gitu. Iya, berarti ketika dia belajar ya dia terlihat nggak kenapa-napa ya. Padahal di sininya mungkin atau di pikirannya entah apa yang dipikirin si anaknya jadi, gitu ya. Mungkin karena sudah nyaman dengan orang tuanya, jadi pas ketemu orang tuanya dia baru menangis atau dia baru marah gitu. Oke. Sebagai tentor nih Miss, sering kali kita mengartikan diam sebagai tanda anak baik-baik saja. Apakah itu selalu benar gitu? Tidak selalu benar, karena diam itu kan bisa diartikan memang anak itu bisa jadi lagi fokus, tapi bisa juga dia itu diam karena dia menahan perasaannya, menahan emosinya gitu. Jadi anak yang sedang menahan emosinya, menahan perasaannya itu dia akan jarang untuk bertanya. Jarang untuk bertanya, padahal dia belum bisa nih, tapi dia milih untuk diam aja gitu karena dia menahan perasaannya gitu ya. Terus dia juga pasti akan menghindari interaksi gitu. Jadi diam yang seperti itu adalah bukan tanda kenyamanan, tapi adalah tanda bahwa dia sedang menahan emosinya. Jadi ketika belajar ya mungkin dia paham atau enggak itu dia kayak udah nggak peduli gitu ya, karena dia udah malas mungkin ya, bisa cuma jadi malas, bisa jadi aja. lagi capek gitu kan, jadi mending diem aja gitu. Apakah lingkungan kelas itu bisa ikut membentuk sikap diam si anak ini Miss? Bisa, karena kalau situasi kelas yang terlalu menegangkan itu kan bisa membuat anak merasa bahwa kalau dia nanti jawabnya salah itu berbahaya, kalau misalnya dia nanti bertanya itu berarti merepotkan, atau bahkan kalau misalnya dia lambat itu adalah suatu hal yang memalukan gitu. Jadi anak memilih diam sebagai cara bertahan dirinya dia gitu. Jadi dia belajar untuk menahan emosinya supaya tetap diterima gitu. Jadi dia kayak cari aman aja gitu cari ya. Amannya aja gitu. Karena kan itu takut tadi kalau misalnya tanya
nanti salah, mau jawab nanti salah, takut gitu. Jadi kayak ya udahlah diam aja gitu ya. Jadi mending diam aja. Lanjut nih Miss, langkah sederhana apa yang perlu kita lakukan sebagai tentor melihat kondisi anak seperti ini? Langkahnya mungkin memberikan perhatian ya. Jadi anak yang sering kali terlihat diam itu mungkin adalah anak yang paling butuh untuk diperhatikan lebih gitu. Oh, oke. Berarti mungkin karena anak ini sedang memendam perasaannya sendiri, jadi butuh perhatian dari orang dewasa mungkin supaya anak ini jadi lebih terbuka gitu ya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika di rumah anak itu jadi gampang tersinggung, emosi gitu ya. Dan pertanyaannya kayak gini Miss, kenapa rumah itu menjadi tempat pelampiasannya gitu? Mungkin karena bagi anak itu kan rumah adalah tempat paling amannya dia gitu. Di rumah kan ada orang tua yang mau bagaimanapun dia akan dia yakini kalau orang tuanya akan menyayangi dia gitu. Jadi waktu di rumah ya dia mungkin lebih bisa mengekspresikan dirinya. Tapi anak itu kan belum punya keterampilan untuk mengelola emosinya. Jadi yang keluar emosinya itu ya dalam bentuk emosi mentah gitu, seperti teriakan mungkin atau tangisan, bantingan atau bahkan sikap membantah orang tua gitu. Oh, berarti dia belum tahu sedih itu yang seperti ini, marahnya seperti ini. Jadi untuk mengeluarkannya ya seperti ini tuh belum jadi belum bisa mengeluarkannya secara baik gitu. Jadi kan kalau misalnya sudah bisa kan mungkin dia akan cerita gitu ya. Tapi ini kan dia belum punya keterampilan itu. Jadi yang keluar ya yang masih mentah. Gitu. Apa dampaknya jika kondisi ini terus berlangsung lama gitu, Miss? Dampaknya pasti cukup serius karena anak itu jadi tidak bisa mengeluarkan emosinya gitu, menyalurkan emosinya, terus kesulitan belajar juga bisa sulit untuk terdeteksi ya, karena kan dia tidak mau berbicara atau tidak mau memberitahu mana yang dia belum bisa, tidak mau bertanya gitu. Terus bisa juga emosinya jadi menumpuk dan meledak di luar kelas ya kan. Iya betul. Dampaknya. Jadi dampaknya memang serius juga ya. Serius, diam-diam pendiam gitu ya. Oke. Banyak orang tua itu langsung khawatir ketika menghadapi anak yang seperti ini. Apakah kondisi ini tanda bahwa anak itu bermasalah gitu, Miss? Tidak, karena sebenarnya kalau dia diem di luar itu kan bisa jadi tanda kalau dia itu berusaha baik di luar ya. Tapi dia sampai saking berusahanya untuk bisa jadi baik, dia sampai lupa untuk mengekspresikan dirinya gitu kan. Tapi yang perlu diwaspadai sama orang tua itu adalah bukan ledakannya, tetapi emosi yang tidak tersalurkan dengan baik, itu yang perlu diwaspadai sama orang tua gitu. Oke. Jadi nanti takutnya semakin menumpuk gitu ya, semakin meledak-ledak emosinya gitu, ketika ditanya gitu kan. Betul sekali. Lalu apa yang bisa dilakukan orang dewasa ataupun orang tua atau mungkin kita sebagai tentor gitu ya, Miss, agar anak tidak selalu memendam emosinya? Untuk orang tua mungkin bisa dengan mengajari anaknya untuk memberi nama si emosi-emosi ini, misalnya dengan membedakan mana dia sedang merasa marah, terus sedang sedih atau kecewa atau bingung gitu kan. Terus bisa kalau orang tua bisa meluangkan waktunya untuk mengajak ngobrol dengan hadir untuk mendengarkannya gitu. Nah, kalau untuk tentor pendamping seperti saya ini mungkin bisa dengan membuka relasi. Jadi bukan cuma instruksi tapi membuka relasi gitu ya, karena kalau anak sudah dekat, merasa dekat dengan gurunya, pasti dia akan lebih berani mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin lebih bisa untuk misal diajak ngobrol, ditanya kamu lagi kenapa, jadi dia bisa terbuka cerita gitu ya. Karena dia jadi percaya, oh ini Missnya kok maksudnya diajak cerita menyenangkan, nyaman gitu ya. Jadi dianya kayak aku tak cerita aja deh gitu ya. Jadi lebih percaya gitu kan sama gurunya gitu. Itu kan untuk tadi yang peran orang tua itu kan hadir gitu ya, Miss, mendengarkan. Ketika mungkin ada orang tua yang sibuk gitu, itu mungkin ada misalkan sekedar tanya gitu, misalkan
hari ini apa yang maksudnya yang dirasakan gitu juga bisa ya Miss? Bisa Misalkan sebenarnya. sangat sibuk gitu ya. Jadi kan misalnya sangat sibuk kan pasti ada waktunya ketemu gitu, nggak mungkin yang 24 jam nggak ketemu gitu kan. Nah itu bisa diluangkan untuk nanya aja hari ini ada apa gitu, disuruh menyuruh anaknya bercerita yang dia lakukan di sekolah atau cerita lainnya. Ya, oke. Terima kasih nih Miss Reina sudah memberikan semangat, insight pentingnya bahwa anak yang pendiam itu bukan benar-benar pendiam. Mungkin ada sesuatu yang sedang dipendam gitu. Ditahan gitu. Iya, betul sekali. Tidak terasa nih Miss, obrolan kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Dan untuk ayah bunda di rumah yang mungkin ingin tahu lebih banyak soal pendampingan anak, nanti kami cantumkan info bimbel dan juga media sosial di deskripsi box. Untuk sahabat pintar atau siapapun yang ingin bertanya atau request tentang topik yang akan kita bahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya Malika pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menemani ngobrol pintar hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.